Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desa Sabila dengan nomor induk mahasiswa 14012500138. Di sini saya akan menjelaskan tentang 20 contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Baiklah, di sini ada peran dan klarifikasi algoritma dalam disiplin ilmu komputer. Peran algoritma yaitu ada berdasarkan pemrograman, ada optimasi kinerja, ada pemecahan masalah terstruktur, ada juga standarisasi proses. Sini saya akan menjelaskan dasar pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi, dasar pemrogramannya adalah menentukan alur kerja program untuk menghasilkan input dan output yang diinginkan. Dan untuk yang kedua di sini ada optimasi kinerjanya. Optimasi kinerjanya adalah meminimalkan waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori. Dan untuk yang ketiga di sini ada pemecahan masalah terstruktur, yaitu mengubah masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang dapat dikerjakan oleh komputer. Dan untuk yang keempat, sini ada standarisasi proses, yaitu menyediakan cara yang konsisten untuk menyelesaikan jenis masalah yang sama. Sini ada klarifikasi berdasarkan disiplinnya, yaitu yang pertama, pemrograman dasar dan struktur data yang berperan untuk mengatur dan memproses data secara efisien. Dan untuk yang kedua, ada jaringan komputer yang berperan untuk mengelola transmisi data dan konektivitas atau antar perangkat. Dan untuk yang ketiga di sini ada pemrosesan data dan big data yang berperan sebagai mengolah volume data besar menjadi informasi yang berguna. Dan untuk yang keempat di sini ada pengenalan pola dan data meaning, yaitu berperan sebagai mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Dan untuk yang kelima di sini ada sistem terdistribusi, berperan sebagai mengkoordinasikan kerja antar sistem yang berbeda lokasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk perbedaan pendekatan algoritma sederhana dan kompleks. Yang pertama ada permasalahan sederhananya. Permasalahan sederhananya, sini ada ciri utama. Ciri utamanya adalah masalah memiliki batasan yang jelas dan input-output yang terdefinisi dengan baik. Tidak ada atau sedikit variasi dalam kondisi yang dihadapi. Solusi dapat direncanakan secara penuh sebelum implementasi. Dan ada juga ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu pendekatan yang digunakannya. Pendekatan yang digunakannya ada di sini struktur alur linier atau bracing. Menggunakan urutan langkah tetap, kondisi if, else, atau perulangan terbatas. Di sini ada tidak memerlukan pembelajaran atau logika sudah ditentukan oleh pengembang, atau pengembang itu kayak kita ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada fokus pada keakuratan dan kesederhanaan. Prioritasnya adalah menghasilkan output yang benar dengan cara yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Sini ada yang ketiganya, ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu algoritma menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus dua linear. Dan untuk yang selanjutnya, algoritma memeriksa apakah sebuah angka adalah ganjil atau genap.
Dan untuk yang selanjutnya juga, ini yang terakhir. Di sini ada algoritma mengurutkan 10 sampai 20 data dengan bubble sort. Penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu perbedaan pendekatan algoritma. Di sini ada permasalahan yang secara kompleksnya atau kecerdasan yang terbuat itu, yang buatan gitu. Jadi di sini ciri utamanya juga ada masalah memiliki variasi yang banyak dan tidak dapat direncanakan secara penuh. Input bersifat dinamis dengan seringkali tidak terstruktur, misalnya gambar, suara, teks, dan lain-lain. Memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Dan yang kedua, ada pendekatan yang digunakannya, yaitu ada berdasarkan data dan pembelajaran. Di sini ada algoritma belajar dari contoh data yang diberikan, yaitu supervised, unsupervised, dan learning. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada struktur non-linear yang menggunakan jaringan saraf, pohon keputusan bertingkat, atau model probabilistik. Dan untuk yang selanjutnya, fokus pada adaptabilitas dan akurasi relatif, yaitu prioritasnya adalah dapat menangani variasi data dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Sini ada yang ketiga. Yang ketiga ada contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya ada algoritma neural network untuk pengenalan wajah pada kamera keamanan. Dan untuk kasus yang kedua, algoritma natural language processing untuk chatbot yang memahami bahasa alami. Dan untuk yang penjelasan ketiga, di sini ada algoritma pembelajaran mendalam untuk mendeteksi penyakit dan hasil scan medis. Baiklah, masih dalam penjelasan yang sama, yaitu peran algoritma dalam manajemen sistem operasi. Di sini ada pengolahan memorinya. Tujuan utamanya yaitu mengatur alokasi memori untuk proses yang berjalan. Selanjutnya, mencegah konflik penggunaan memori antar proses. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada memaksimalkan penggunaan ruang memori yang tersedia. Jenis algoritma dan fungsinya, yaitu first byte, yaitu menyimpan proses pada blok memori pertama yang cukup besar, cepat, tapi tidak dapat meninggalkan banyak ruang kecil yang tidak terpakai. Dan untuk yang kedua yaitu ada base fit, yaitu menyimpan proses pada blok memori terkecil yang cukup besar, mengurangi fragmentasi tapi memerlukan waktu untuk mencari blok yang sesuai. Dan untuk yang ketiga, di sini ada word fit, yaitu menyimpan proses pada blok memori terbesar yang tersedia, mengurangi jumlah blok kecil, tapi dapat menyebabkan fragmentasi yang lebih parah. Untuk yang keempat, di sini keempatnya ada pegging and segmentation, yaitu memecah memori menjadi blok-blok kecil atau halaman atau bagian logis atau segmen, menghindari fragmentasi dan memudahkan pengolahan memori yang besar. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah algoritma merupakan fondasi utama dalam pengembangan teknologi dan sistem digital. Efisiensi algoritma sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem, terutama dalam pengolahan data berskala besar. Penerapan algoritma mencakup berbagai bidang dalam teknologi informasi, mulai dari pengolahan sistem komputer hingga kecerdasan buatan. Perencanaan algoritma yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas, kemudahan pengembangan, serta berkelanjutan perangkat lunak. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.